Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi trigonometri mulai dari pengertian, manfaat, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hela Diatul Randia dan rekan-rekan saya. Apa sih trigonometri itu? Jadi, trigonometri itu adalah cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut segitiga, terutama dalam segitiga siku-siku. Kata trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang artinya segitiga dan metron yang artinya pengukuran. Jadi, secara sederhana, trigonometri itu berarti pengukuran segitiga. Dalam trigonometri, kita akan mempelajari dalam berbagai fungsi trigonometri seperti yang pertama adalah sinus atau sin, yang punya rumus sin A sama dengan sisi depan atau sisi miring, yang artinya nilai sin dari sudut A adalah perbandingan antara sisi yang berbeda di depan sudut A dengan sisi miring. Yang kedua adalah kosinus atau cos, memiliki rumus cos A sama dengan sisi samping atau sisi miring, yang mempunyai arti menunjukkan perbandingan antara sisi yang berdekatan dengan sudut A dan sisi miring. Yang ketiga adalah tangen atau tan. Rumusnya adalah tan A sama dengan sisi depan atau sisi samping yang memiliki arti perbandingan antara sisi depan sudut A dengan sisi yang berdekatan. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk mencari panjang sisi atau besar sudut dalam segitiga, terutama kalau hanya sebagian datanya yang diketahui. Jadi, trigonometri itu sebenarnya cara buat menghubungkan antara angka, sudut, dan jarak yang nanti kepakai banget di banyak bidang. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Faruk Rizal. Saya akan menjelaskan manfaat trigonometri di kehidupan sehari-hari. Jika kalian tadi sudah dijelaskan pengertian dari trigonometri oleh Hela tadi, di sini saya akan menjelaskan manfaat trigonometri di kehidupan sehari-hari, atau bisa disebut contohnya lah. Yang pertama itu ada arsitektur dan teknik sipil. Trigonometri ini digunakan sebagai pengukur tinggi bangunan atau kemiringan atap, dan juga mengukur panjang dari jembatan. Nah, teknik sipil ini dan arsitektur menggunakan trigonometri ini sebagai alat untuk mengukur tersebut. Nah, yang kedua itu ada navigasi dan penerbangan. Nah, contohnya pilot. Nah, pilot ini menggunakan trigonometri ini untuk mengukur titik antara jarak di peta satu di peta lain. Nah, itu menggunakan trigonometri. Dikarenakan kan ada tuh pilot sudah terjadwal dari titik sini ke sana. Nah, itu menggunakan trigonometri. Jika tidak menggunakan itu, maka tidak akan bisa mengukur jarak atau titik antar peta lah, peta yang dituju. Nah, yang selanjutnya itu di bidang teknologi dan animasi. Trigonometri ini digunakan untuk membuat efek rotasi. Kan ada tuh, kalian kalau pernah ngedit atau membuat 3D, membuat rotasi itu diputar itu. Nah, itu menggunakan efek trigonometri. Dan juga membuat gerakan 3D yang lebih halus. Contohnya yang dari awalnya itu patah-patah gini, jadi halus smooth gini. Nah, itu menggunakan trigonometri sebagai sistemnya. Yang selanjutnya itu di bidang medis. Nah, di medis ini berperan banget penting. Trigonometri ini digunakan untuk mengukur atau menganalisis gelombang otak atau detak jantung lewat grafik. Terus dari grafik tersebut akan muncul suatu gelombang. Nah, itu menggunakan sistem trigonometri. Nah, jika kalian berpikir trigonometri itu rumit banget sih,
rumit banget sih, buat apa sih? Nah, sekarang kalian tahu kan manfaat dari trigonometri itu di kehidupan sehari-hari sangat berperan banget, penting pada kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada trigonometri ini, maka tidak akan bisa jalan. Nah, mungkin itu saja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizkian Vandio Mahendra dari kelas TK 1B dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan apa sih penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa penerapan trigonometri yang bisa kamu pakai. Yang pertama adalah arsitektur dan konstruksi bangunan. Trigonometri digunakan untuk menghitung kemiringan atap, tinggi bangunan, dan panjang balok tanpa harus mengukur langsung. Contohnya, menentukan tinggi menara dengan mengukur jarak ke menara dan sudut evaluasinya. Kedua, navigasi dan pemetaan digunakan dalam GPS, pembuatan peta, dan pelayaran untuk menentukan jarak dan posisi antara dua titik di permukaan bumi. Contohnya pilot atau pelaut menggunakan trigonometri untuk menentukan arah perjalanan dan posisi pesawat atau kapal. Dan yang ketiga, teknik sipil dan survei tanah. Insinyur dan superior memakai trigonometri untuk mengukur jarak yang sulit dijangkau, seperti lebar sungai dan ketinggian bukit. Contohnya, menggunakan teodolit untuk mengukur sudut dan menghitung jarak horizontal. Yang keempat, film, game, dan animasi. Trigonometri dipakai untuk mengatur gerakan kamera, cahaya, bayangan, dan animasi 3 dimensi. Contohnya, menghitung sudut pandang kamera dalam game agar gerakan tampak realistis. Yang kelima, yaitu telekomunikasi dan gelombang. Trigonometri sering digunakan untuk menghitung sudut, jarak antena, serta pola gelombang sinyal, yaitu sinyal radio dan sinyal suara. Contohnya, menentukan arah terbaik untuk memancarkan sinyal dari menara ke penerima tersebut. Keenam, otomotif dan teknik mesin. Dalam perancangan kendaraan digunakan untuk menghitung sudut roda, kemiringan tanjakan, dan gerakan piston. Contohnya, menghitung sudut kemiringan jalan agar mobil tidak tergelincir. Yang ketujuh, yaitu olahraga. Atlet dan pelatih menggunakan trigonometri untuk menghitung sudut lemparan, tendangan, atau tembakan terbaik agar hasilnya maksimal. Contohnya, menentukan sudut lempar lembing agar jaraknya paling jauh. 8. Astronomi dan geografi. Trigonometri digunakan untuk mengukur jarak antara planet, tinggi gunung, atau kedalaman laut. Itulah yang dinamakan astronomi dan geografi dalam penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itu adalah beberapa penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yang saya ketahui. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.